Menjelang akhir bulan Oktober 2023, fenomena gerhana bulan akan menghiasi langit Indonesia. Fenomena gerhana bulan sebagian akan terjadi pada 29 Oktober 2023 menurut informasi dari Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, fenomena gerhana bulan kembali terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia dini hari tadi. Gerhana tersebut dimulai pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, dan mencapai puncaknya pada pukul 3:15, hingga berakhir pukul 4 pagi. Wilayah di Indonesia yang bisa menyaksikan gerhana bulan dari awal hingga akhir meliputi Sumatera, Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Kalimantan Barat. Peristiwa gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, merupakan fenomena alam yang telah menjadi subjek kekaguman manusia sejak zaman dahulu. Namun, terjadinya gerhana dalam Islam bukan hanya sekedar fenomena alam biasa, tetapi juga memiliki makna mendalam sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk memahami dan menghargai momen gerhana, serta mengambil manfaat spiritual darinya. Melalui refleksi dan ibadah yang tepat, gerhana dapat menjadi pengingat yang kuat akan keagungan dan kebijaksanaan dari Sang Pencipta. Sahabat beriman, mengingat gerhana bulan termasuk salah satu fenomena yang menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana, sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat gerhana bulan menjadi bentuk pengekspresian umat Muslim terhadap kebesaran Allah, yang menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Selain anjuran untuk melakukan sholat gerhana, peristiwa gerhana memiliki makna yang mendalam sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya berikut ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Demikian Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kami akan tunjukkan dengan keagunganku, kata Allah, semua tanda-tanda yang mampu mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di alam semesta, bahkan pada diri kita sendiri, yang menunjukkan semua kebenaran petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Di antara sekian tanda itu, ada yang ditunjukkan tidak setiap waktu, tidak setiap saat, tidak setiap hari. Seperti fenomena gerhana yang kemarin kita dapati, yang hanya terjadi dalam beberapa kali kesempatan. Baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan yang kemarin baru saja kita lalui. Pertanyaannya, dari sekian gerhana yang telah kita dapati, bahkan juga mampu kita saksikan secara langsung, apakah pesan-pesan, hikmah, dan tujuan dihadirkannya gerhana itu mampu kita tangkap dengan baik, mampu kita pahami, kita pelajari, sehingga dengan kejadian fenomena gerhana itu mampu merubah perilaku kita, sikap kita seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditunjukkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1059 yang dikuatkan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 912 yang disampaikan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan terkait dengan fenomena gerhana, baik gerhana matahari ataupun juga gerhana bulan. Nabi menekankan hadhil ayatul lati yursiluhallahu. Ini adalah tanda-tanda yang Allah kirimkan agar mampu mendekatkan diri kita kepadanya. Gerhana disebutkan dalam hadis tadi riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1059, pun demikian riwayat Muslim nomor hadis 912 dari sahabat mulia Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadhil ayat allati yursiluhallahu. Ini adalah ayat-ayat ini. Jadi ketika gerhana dihadirkan, bukan sekedar ingin menunjukkan satu fenomena alam yang bisa diabadikan. Tujuannya bukan ingin dibuat status, walaupun tidak salah melakukan itu. Silahkan diteliti, silahkan dicitrakan, silahkan difoto, silahkan bisa diamati. Tapi lebih daripada itu, dihadirkan gerhana untuk memberikan kepada kita sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama dilakukan ketika tiba gerhana, apakah konfirmasi iman yang ada dalam diri kita mengajak kita untuk mendekat kepada Allah? Inilah parameter keimanan. Jangan-jangan dalam proses gerhana yang kemarin, sebagian yang bahkan merasa beriman, kalau tidak ada iman atau belum ada iman dalam dirinya, bertanya, kita mungkin tidak akan menanyakan ini.
Tapi ketika seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, maka konfirmasi imannya itu dibutuhkan. Apakah ketika ada gerhana dia langsung ingat dengan Allah? Apakah peristiwa itu mengingatkan dia kepada Allah dan bersegera ingin membangun kedekatan dengan Allah? Atau dia disibukkan dengan pencarian hanya kepada berita, hanya untuk memoto, hanya untuk mencitrakan, mengabadikan dan sebagainya? Tidak salah dalam konteks keduniaan, tapi menjadi persoalan dalam konteks keimanan ketika itu dihadirkan namun belum mampu mendekatkan dirinya dan mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La limauti ahadin wala lihayatiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerhana hadir ini bukan karena sebab kematian seseorang atau sebab wafatnya. Karena proses ketika terjadi gerhana, waktu itu gerhana matahari di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadar Allah bersamaan dengan itu tibalah ajalnya salah satu putra tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ibrahim ya alaihi salam. Beliau meninggal dunia, putra beliau salah satu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada saat itu dan kadar Allah terjadi gerhana. Sebagian masyarakat menyimpulkan bahwa ini langit ikut berduka, alam ikut berduka dengan wafatnya putra Nabi Muhammad SAW. Maka beliau kemudian menepis itu. Ya, beliau menyanggahnya dan lebih mengarahkan masyarakatnya untuk diberikan kesadaran. Ini tidak terkait dengan kematian atau kehidupan seseorang. Ini bukan sekedar fenomena alam, tapi Allah hadirkan kepada kita untuk mengingatnya, untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya kembali menekankan, wa idza ra'aitum atau fa idza ra'aitum min dzalika syai'a, jika engkau menyaksikan gerhana itu, mengalami gerhana itu, fafza'u. Ini poinnya. Teman-teman sampai menggunakan kata faza'. Faza' itu kalau dalam bahasa Arab itu satu ketakutan yang dalam, sehingga dengan rasa itu kita mengambil satu tindakan tertentu. Kata Nabi, fafza'u, hendaklah setiap insan beriman ketika tiba gerhana itu merasa khawatir, merasa takut. Ya, kemudian apa yang mereka kerjakan? Ya, bizikrihi ta'ala wa du'ai wa istighfarihi. Ya, maka mereka bergegas kemudian satu amalannya untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kedua memperbanyak doa, dan yang ketiga adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Poin yang terpenting, ini poin yang terpenting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhawwifullahu bihi ibadah. Dengan adanya gerhana itu, Allah Subhanahu wa taala hendak menggetarkan hati setiap hambanya, memberikan satu contoh keadaan kepada kita. Bagaimana kalau Allah gelapkan bumi ini? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.